الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن يوسف سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل ثم إلى روح يوسف بن عابد الحسني ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الألطش الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ثم إلى أرواح أولاده خصوصا الحبيب أنيس بن علي الحبشي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد علي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين وأولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب والبلاء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita masih membahas bab jihad. Mungkin tinggal 1 atau 2 kali pertemuan lagi kita akan menginjak bab berikutnya nanti tentang kewalian dan hak kewajibannya. Kewalian bukan wali maksudnya ya. Wali seperti wali murid dan lain-lain atau bapak, ibu, anak. Nanti akan kita pelajari di bab berikutnya. Ini masih ada 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Kita lanjutkan bab jihad ini ya. Terakhir pembahasan kita sampai di mana kemarin itu ya? Sampai di aktsar syuhada ummati ashabul furush ini. Ya, sampai di sini ya terakhir. Di halaman 268 paragraf terakhir itu ya. Masih membahas di akhir pertemuan kita masalah pentingnya menghadirkan niat pada saat seseorang berjihad, sebab orang yang berjihad walaupun memiliki keutamaan melalui jihadnya itu, dia memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun dia wafat dalam keadaan syahid, keutamaannya orang yang wafat dalam keadaan syahid ini juga luar biasa. Di antaranya di dalam hadis yang kita bahas, anna arwahasyuhada fi ajwafi tayr khudrin.
ta'kulu min thamaril jannah wa tashrab min anhariha wa ta'wi ila ganadilil mu'allagah bil arsh. Di antaranya ya, Rasul itu bersabda bahwa nanti arwahnya orang-orang yang mati syahid itu akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kerongkongan burung surga, burung yang ada di surga itu. Karena nanti kan belum ada orang masuk surga, belum ada orang yang masuk surga kan, kecuali nanti Nabi dulu, Nabi Muhammad SAW yang masuk ke surga. Nah, orang yang mati dalam keadaan syahid, jasadnya ditanam di bumi, jasad dan ruh kan dipisah. Kematian itu terpisahnya jasad dari ruh. Jadi ketika seseorang wafat, jasadnya diletakkan di dalam kubur, arwahnya dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau arwahnya orang yang baik diletakkan di Illiyin, kalau arwahnya orang yang buruk diletakkan di Sijjin. Tapi jasad dan ruh ini walaupun terpisah masih memiliki keterikatan, ada talinya, masih ada ikatannya. Kalau dia orang yang baik, dia akan merasakan kenikmatan, ruhnya merasakan kenikmatan, jasadnya juga merasakan kenikmatan. Walaupun jasadnya sudah dimakan tanah, sudah jadi tanah, tapi partikel-partikelnya masih ada di situ. Begitu juga kalau dia orang yang buruk, rohnya akan tersiksa di Sijjin itu, nas'alullah al-afiyah. Begitu juga jasadnya akan merasakan setiap siksaan. Loh Ustaz, matinya dibakar, walaupun matinya dibakar. Walaupun matinya dibakar, sudah habis jasadnya juga tetap merasakan sakit. Karena zat dia itu masih ada di situ. Walaupun sudah tersebar kemana-mana, itu nanti di hari kebangkitan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan lagi menjadi satu. Ada satu di badan kita yang tidak mungkin lenyap. Namanya ajbud dzanab. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu la yabla. Ajbud dzanab itu tulang ekor. Tulang ekor itu tidak hancur. Nanti ketika di hari kebangkitan, semua tulang-tulang kita yang sudah jadi tanah kumpul lagi, nyusun, nyambungnya ke tulang ekor itu, dan tidak mungkin salah. Tulangnya fulan kumpul sama fulan, tidak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini maha canggih. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mati dalam keadaan syahid, ruhnya nanti diletakkan di mana? Tidak sama dengan ruhnya orang-orang biasa. Kata Rasulullah, diletakkan di kerongkongannya burung yang ada di surga. Burung yang warnanya hijau. Oleh Rasulullah SAW disebutkan burung ini warnanya hijau, ta'kul min thamaratil jannah. Syukran. Burung ini makan buah-buahannya surga, yang di dalam arwahnya ini semua merasakan enggak? Nah, mencicipi buah-buahannya surga melalui burung yang ada di surga ini. Wa tashrab min anhariha, burung ini minum dari sungai-sungainya surga. Arwahnya syuhada yang di dalam ini mencicipi juga enggak? Mencicipi. Burung ini sebagai penyalurnya. Nanti kalau sudah makan dan minum, wa ta'wi ila ganadil, burung itu terbang kembali ke sarangnya. Sarangnya itu pelita-pelita yang dikaitkan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai nanti hari kebangkitan. Kalau hari kebangkitan, rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke jasadnya, kemudian bangkit, ya, kemudian bangkit. Nah, ini saya mengulang sedikit saja di antara keutamaan yang akan didapat oleh orang yang mati dalam keadaan syahid. Nah, di paragraf terakhir 268, fayambaghi lil mujahidi ayyahtariza kullal ihtirazi minar riya. Hendaklah setiap mujahid, orang yang mau pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari riya, dari sifat riya. Ini belum nih ya. Menjaga dirinya dari sifat riya. Apa riya? Riya itu beramal ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya riya.
Dia tidak menuju Allah Subhanahu wa taala di dalam amal. Loh, Ustaz, kalau saya beramal buat menyenangkan orang tua saya, riya atau tidak? Itu berarti saya kan menuju kebahagiaan orang tua saya. Nah, kamu mencari kebahagiaan orang tua kamu, yang kamu tuju apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya menyenangkan anak saya, menyenangkan istri saya. Itu amal untuk siapa? Nah, kamu tujuannya menyenangkan anak kamu untuk apa? Biar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan istri biar menjadi orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan fakir miskin, menyenangkan sahabat-sahabat kita, tetangga kita, manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan riya. Tapi kalau riya itu murni tidak menuju Allah Subhanahu wa taala. Mencari manfaat murni dari makhluk, mencari pandangan makhluk. Kamu menyenangkan orang tua kamu, tujuannya apa? Supaya saya jadi anak paling disayangi. Selesai. Bukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya nanti warisannya besar. Dapat warisan besar, nah. Supaya lihat, biar saudara-saudara kandung saya ini, biar saudara kandung saya tahu saya ini anak yang paling dicintai. Oh, tidak ada apa-apanya. Amal kamu tidak ada apa-apanya. Walaupun bentuknya sama. Nah. Dan begitu seterusnya. Kamu berbuat baik kepada anakmu, tujuannya apa? Supaya nanti dia kalau sudah besar, punya uang, saya sudah tua kan, tidak bisa kerja, nanti dia mau ngerawat saya. Sudah, tujuannya itu aja. Sudah, ya kamu tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati niat ini ya. Hati-hati dengan niat. Nah, niat itu bisa bermakna tujuan kamu saat kamu melakukan perbuatan, bisa juga niat secara ilmu fikih. Kalau di dalam ilmu fikih, setiap kita mau beribadah, nawaitu, usalli, itu niat. Tapi ketika kita mau beramal dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu mengucapkan niat seperti di fikih. Umpamanya saya mau berbakti kepada orang tua saya, berbuat baik, nawaitul bir ilal walidain lillahi ta'ala. Tidak harus seperti itu. Itu terkait dengan tujuan kita. Makanya setiap kita mau berbuat, setiap kita mau mengucap, itu pasti ada tujuannya. Hanya saja kita kadang-kadang tidak memperhatikan tujuan dari perbuatan kita. Makanya mulai sekarang penting sekali setiap kita bertindak itu kembali dulu. Apa yang mau kamu tuju? Nah, kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu namanya riya. Baik bentuknya bentuk ibadah seperti sholat. Allahu Akbar, nangis. Kenapa kamu sholatnya nangis? Ya biar orang-orang tahu, biar viral di Facebook, biar viral di YouTube, ada saya ini khusyuk. Ya Allah. Ya sudah, kamu dapatnya viral, tapi tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu ngaji Bismillahirrahmanirrahim, suaranya nikmatnya luar biasa. Kenapa kamu ngaji? Ya biar saya dikenal sebagai qori. Tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kamu tuju bukan Allah. Yang kamu tuju bukan Allah. Nah, kalau di ibadah saja seperti itu, apalagi di perbuatan yang sehari-hari mubah. Umpamanya seperti kita mengambilkan air untuk orang tua. Niatnya apa? Penting. Perhatikan itu. Nah, begitu juga di jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, sangat berhati-hati dari riya ini. Riya ini penghancur ibadah. Penghancur ibadah.
Berapa banyak manusia nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merasa dia punya pahala yang besar dari Allah. Nanti mau nagih pahalanya dari Allah. Ya Allah, pahalanya ibadah saya waktu di dunia ini mana? Kata Allah, minta sama orang yang kamu tuju waktu di dunia. Kamu dulu kan waktu sholat, waktu ngaji, waktu zikir, semua yang kamu tuju bukan aku. Yang kamu tuju kan pujiannya manusia. Jangan minta sama aku, kata Allah. Loh, kamu kerjanya tidak sama aku kok. Kerjanya tidak sama aku kok minta gaji dari aku. Minta gaji dari orang yang kau tuju itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan seperti itu, bangkrut. Termasuk jihad ini. Minar riya wa iradati ghairi wajhillah bi jihadih, dan memiliki maksud untuk selain Allah Subhanahu wa taala di dalam jihadnya. Apa bedanya riya dengan iradah selain Allah ini? Kalau riya itu mencari muka di depan manusia, tapi kalau iradah ghairi wajhillah itu mencari punya kepentingan selain Allah. Umpamanya seperti yang disebutkan di pertemuan yang lalu. Perang, mau apa perang? Kalau saya perang, kenapa perang? Biar dikenang sebagai pahlawan. Ini riya. Ini namanya riya. Tapi kalau saya mau perang, kenapa kamu mau perang? Supaya saya jadi kaya. Karena kalau saya perang dapat harta rampasan. Ini iradah ghair wajhillah. Punya maksud, punya kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Wal yukhlis niyatahu lillah. Hendaklah dia memurnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yukhlis, ikhlas. Ikhlas itu memurnikan ketaatan. Ini sudah saya bahas juga di pertemuan yang lalu tuh ya. Ikhlas itu susah, tidak gampang, tapi kita harus berusaha. Harus berusaha ikhlas. Lihat caranya bagaimana? Caranya selalu menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Pokoknya nomor satu itu Allah. Di dalam hidup kita ini nomor satu adalah Allah. Caranya supaya hadir, ya kamu harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Caranya supaya saya selalu ingat Allah, mulai dulu dari zikir, baca la ilaha illallah, membaca zikir tadi seperti yang kita lakukan habis isya, habis subuh baca zikir, habis zuhur baca zikir, sholat, berdoa habis sholat, mau ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, mau keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah. Tapi zikir bukan sekedar di bibir, harus belajar juga menghadirkan apa yang kita ucapkan. Bagaimana caranya Ustaz menghadirkan? Sudah pernah kita pelajari. Kan sebelum ini kita sudah membahas bab zikir gitu ya. Nanti ditengok ke belakang. Ustaz bahasa Arab saya tidak bisa, ada rekamannya. Tanya sama Hafiz ini ya. Rekamannya di Muara Cinta, babud zikir An-Nasai Adiniyah. Kita sudah bahas sampai detail. Habib Abdul Haddad mengajarkan secara teori bagaimana tahapan seseorang untuk bisa menghadirkan hatinya, sadar saat berzikir, bukan lalai saat berzikir. Ada tahapannya, sudah dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, tinggal dijalani. Kalau teori saja tidak pernah dijalani dan tidak pernah mau berusaha, ya sampai mati kita begini terus. Tidak ada peningkatan nanti di dalam zikir ya. Wal yubaligh fi dzalika indal qital, dan dia yubaligh itu sangat mementingkan hal itu, yaitu mementingkan keikhlasan ini, menjauhkan diri dari riya dan tujuan selain Allah. Indal qital, saat dia perang. Tadi sebelum dia perang, dia betul-betul memurnikan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan saat dia perang, dia lebih harus memperhatikan keikhlasan tadi. Karena saat perang itu, detik-detik Israel sudah di samping kamu terus ini ya. Saat perang itu.
Saat perang itu yang paling penting kamu selalu memperhatikan keikhlasan tadi. Kalau niat kamu melenceng, kembalikan lagi. Jadi bayangkan ini, seorang yang beriman itu dia harus sadar terus, sadar diri terus. Orang kalau sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lalai di dalam hidupnya. Kita ini karena tipis imannya, tidak pernah khusyuk, tidak pernah hadir, kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu, kita lupa apa yang kita ucapkan. Padahal kita ngomong, kita sendiri yang ngomongnya. Kadang-kadang kita melakukan aktivitas apa hari ini, kita bisa lupa. Apa ini yang saya lakukan ya hari ini? Kadang-kadang kita nyetir mobil, loh, tahu-tahu sudah sampai sini. Karena kita itu banyak tidak sadarnya daripada sadarnya. Banyak lalainya daripada meleknya. Nah, loh Ustaz, saya melek loh padahal tidak tidur. Ya kamu matanya melek tapi otaknya standby. Otaknya ini kemana-mana ini ya. Jadi banyak tidak sadarnya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu sadar. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, selalu dalam kondisi sadar. Nah, kita ini mau berusaha seperti itu. Sadar. Nanti kalau kita sudah kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ini selalu sadar terus. Nah, begitu juga pada saat perang. Saat perang itu dia sadar. Hadir. Hatinya ini ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah sadar, dia tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang. Orang kalau sadar itu adalah orang ketika sadar dia sudah bisa menguasai dirinya. Dia tidak akan bertindak di luar kontrol. Karena dia sadar. Tapi orang yang tidak punya kesadaran kadang-kadang terucap sesuatu tidak mikir dulu. Bertindak sesuatu tidak pakai mikir. Mau tahu di antara contohnya orang sadar adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Pada saat perang musuh sudah jatuh, sudah kalah ini musuhnya ini, sudah jatuh ini, sudah calon mayat ini berarti kalau sudah jatuh ini ya. Pedang sudah mau diayunkan oleh Sayyidina Ali pada saat perang kan. Baru mau dipukul dengan pedangnya, tiba-tiba musuhnya ini meludah ke wajahnya Sayyidina Ali. Diludahi. Waktu diludahi, tidak jadi dibunuh musuh ini, pedangnya dikembalikan ke sarung, pedangnya ditinggal musuhnya tadi. Musuhnya ditinggal. Kata sahabatnya Sayyidina Ali, loh, lah kalau saya tambah, saya bunuh, saya cacah-cacah itu, sudah mau mati masih ngeludah lagi, masih meludahi saya. Saya lanjutkan itu. Kamu kenapa tadi kamu tinggal justru ketika dia meludah? Kata Sayyidina Ali, sebab sebelum dia meludah, saya ini ingin membunuh dia dalam peperangan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Saat dia meludah ke wajah saya takut. Berarti tidak, cuma takut. Saya takut niat saya ini dicampuri dengan dendam, dengan marah. Takut. Padahal enggak. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, babul ilm, pintunya ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin dia ini kecampuran niatnya, tapi dia mengajarkan kepada kita melalui sejarah ini untuk memperhatikan tujuan saat melakukan segala tindakan. Jadi tidak ada itu bawa pedang Allahu Akbar, tapi niatnya emosi. Sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Jihadnya Rasulullah dan para sahabat itu memperhatikan niat sebelum perang dan sangat memperhatikan niat di atas sebelum berperang tadi ya, dan lebih memperhatikan niat lagi dia di tengah-tengah peperangan. Keikhlasannya lebih dia perhatikan. Kenapa seperti itu?
Wal yazdad minat tahaffudz wal ijtihad fi islahin niyah. Nah, ini bahkan menambah menjaga dirinya dan usahanya dalam memperbaiki niat. Kenapa? Makhafatan ayyuqtala ala ghairi kamalil ikhlas fayahbat amaluh. Karena ditakutkan, karena rasa takut. Kenapa sih? Kok saat perang kita lebih lagi harus memperhatikan niat? Karena takut dirinya itu terbunuh dalam keadaan keikhlasannya terkontaminasi, tidak sempurna lagi, maka amalnya akan hancur. Sudah mati, tidak dapat apa-apa. Sudah sakit, kena macam-macam, meninggalkan keluarga, tidak dapat apa-apa. Padahal orang jihad itu kan sudah terakhir itu ya. Terakhir berarti dia niat mati orang jihad itu ya. Nah, wayabtul ajruh, dan pahala jihadnya batal, tidak jadi. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Itu hadis di pertemuan yang lalu, rajulun qutila fi sabilillah fa utiya bihi wa arrafahu ni'matahu fa arafaha. Kata Rasulullah, nanti ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh dia, didatangkan, dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan, wa arrafahu ni'matahu, lalu Allah menampakkan kepadanya nikmat yang akan dia dapat. Fa'arafaha, kemudian dia ngelihat kenikmatan itu, wah bahagia dia. Qal fama amilta fiha, dia mengatakan, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu dapat ini? Apa yang kamu lakukan sehingga kau dapat pahala yang besar ini? Dia menjawab, qataltu fi sabilika ya Allah hatta gutiltu. Aku perang di jalanmu wahai Allah sampai aku terbunuh. Fayaqulullah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, kadzabta, kamu dusta, kata Allah. Bal aratta ayyugala huwa jari'un fagadgil. Bahkan Allah maha tahu, kamu dusta. Kamu dulu waktu perang tidak bertujuan perang di jalanku, tapi kamu perang supaya dikenali sama orang-orang kamu itu pemberani. Supaya orang mengenali, wah ini kasatria, pemberani ya. Faqad qil, dan kamu sudah disebut pemberani, ya sudah itu pahala kamu. Tsumma yu'mar bihi fayushab ala wajhihi hatta yulqa finnar. Lalu Allah memerintahkan malaikat, orang yang tadi ini ditampakkan nikmatnya itu jadi akhirnya diseret kakinya oleh malaikat, wajahnya ini di bawah tanah itu ya. Yushab ala wajhihi, diseret oleh malaikat, dilempar ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, batal, pahalanya batal karena dia menyusupi keikhlasannya dengan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu khatimatuhu wal iyadu billah ghaira hasanatin wa yasiru amruhu fi ghayatil khatar. Dan karena dia itu tidak untuk Allah, maka ditakutkan penutupan usianya itu penutupan yang tidak baik, dan kondisi dia itu berada dalam puncak bahaya. Wa mimma yanbaghi lil mujahidi ay yahdhurahu wa yahtariza minhu ghayatal ihtiraz. Ini tadi yang perlu diperhatikan, menjaga diri dari riya dan tujuan selain Allah. Dan diantaranya lain lagi yang harus diwaspadai oleh seorang mujahid dan menjaga dirinya dengan sebenar-benarnya, diantaranya adalah al-firaru minaz zahfi haitsu la yajuzul firar, lari dari peperangan. Karena lari dari peperangan itu dilarang di dalam ayat Al-Quran. Al-Quran juga melarang. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang. Nabi Muhammad SAW melarang seseorang itu lari dari peperangan.
Faqad adda alaihi salatu wasalam dzalika minal mubiqat wa minal kabair al muhlikat. Rasulullah SAW telah menggolongkan perbuatan lari dari peperangan itu sebagai perbuatan yang menghancurkan kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan termasuk dosa yang sangat besar. Yang membinasakan pelakunya. Lari dari perang. Bagaimana sih lari dari perang? Ya lari. Jadi ketika perang, di tengah-tengah perang berkecamuk, dia lari meninggalkan medan peperangan. Apalagi ketika musuh dalam keadaan, ketika teman-temannya dalam keadaan terdesak, kemudian dia lari meninggalkan teman-temannya. Ini dosanya sangat besar. Terjadi juga di antara orang-orang yang pernah ikut berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka kemudian bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu perang Uhud, waktu orang-orang Islam dan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terdesak, sebagian ada yang lari dari peperangan. Begitu juga waktu perang Hunain. Waktu perang Hunain, tapi tidak jadi lari, kembali. Selamat. Ya. Kata Allah, wa yauma Hunain idh a'jabatka kathratuka. Di hari Hunain itu ketika jumlah itu menjadikan kamu tertipu. Kamu bangga dengan jumlah. Jumlah itu tidak begitu penting. Yang penting itu kualitas. Kemarin umpamanya bangga-banggaan apa itu, Mbak? Bangga-banggaan umpamanya jumlah majelis. Wah, majelis saya yang hadir 3 juta orang, 1 juta orang. Loh, bahagia boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya, bahagianya karena kalau banyak yang hadir, berarti insya Allah banyak yang akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takjub dengan jumlah itu sesuatu yang tidak terpuji. Karena Islam ini tidak ditinggikan melalui jumlah orang Islam. Sekarang jumlah orang Islam yang paling banyak di dunia ini di mana? Di Indonesia ini. Bagaimana kondisinya Islam di Indonesia ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik. Yang membawa Islam ke Indonesia berapa orang? Kalau dalam sejarah yang kita baca 9 orang itu loh, Wali Songo itu. Sekarang yang ceramah ada berapa orang? Bisa memperbaiki keadaan ini. Tambah kisruh tidak karu-karuan ya. Tambah sana perang sini, yang sana nyalahkan sini. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi umat Islam khususnya di Indonesia ini dan di negara-negara yang lain menjadi bertambah baik. Karena kita ini tidak perlu dengan kuantitas, tapi kita perlu orang-orang yang berkualitas. Nah, ketika perang Hunain itu kebetulan jumlahnya sahabat jadi ratusan ribu. Karena yang memeluk Islam jadi banyak. Rasulullah baru menaklukkan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah mereka Hunain, perang Hunain, jumlahnya tentaranya Nabi Muhammad SAW itu dalam jumlah yang sangat besar sekali, melawan satu desa yang kecil. Karena desa ini mau berbuat yang tidak mau perdamaian, ya tidak mau, pokoknya mau menentang, nekat ini orang satu desa ini. Ya di tempat Hunain itu ya, desa Hunain itu. Berangkat banyak sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, mu'alaf. Sahabat tapi mu'alaf ini ya. Mereka terus bangga terhadap jumlah. Wah, kecil ini satu desa kita lumat habis. Wong perang Badr aja 313 bisa menang, apalagi sekarang. Id a'jabat ka kasratuka.
Tahu-tahu sudah mau dekat desa Hunain itu, ternyata penduduk desa ini pasukan berani mati semuanya ya. Keluar semua berteriak dengan kencang, dengan garangnya, lari ke arah pasukan yang jumlahnya ratusan ribu itu. Lari sambil teriak, wajahnya garang, lihat kondisi seperti itu yang baru-baru ini Islamnya, bergetar hatinya, lari ke belakang. Takut. Lari ke belakang, yang di belakang, lihat orang-orang lari ke belakang, yang di belakang semua ikut lari. Tidak tahu apa yang terjadi di depan itu ya. Kan bisa seperti itu ya. Ini pernah ada kejadian, ini saya putus sebentar nih. Dulu saya waktu di Tarim sana, hadir majelisnya Habib Umar, ada Jalsatul Itsnin ya, majelis hari Senin, yang datang banyak sekali. Di tengah-tengah Habib Umar itu berbicara, tiba-tiba yang paling ujung itu ada yang teriak, wow, teriak gitu, berdiri kan. Ujung sendiri itu teriak sampai loncat itu, berdiri terus mau lari gitu. Yang lain kan tidak tahu, ini gelap malam ini ya, tidak ada lampu. Yang lain ikut berdiri, bubar majelisnya ini, padahal Habib Umar di tengah-tengah bicaranya. Bubar majelisnya ini, berdiri, kacau semua orang. Kita takut ada apa ini? Tidak tahu tiba-tiba lewat seekor kucing. Jadi ternyata yang paling ujung itu takut sama kucing. Takut sama kucing. Yang sebelah-sebelahnya tidak tahu ini takutnya karena apa. Jadi mau menyelamatkan diri terlebih dahulu. Akhirnya kita berhenti sejenak, tahu-tahu kucing lewat. Kucing kecil itu ya, cuma lewat itu. Habib Umar itu cuma tertawa, ya Allah, kalian ini baru dilewati kucing saja sudah bubar ini ya. Apalagi kalau sahabat Nabi ini bukan kucing, pedang di depannya ya. Jadi kita ini jangan mentertawakan sahabat Nabi. Wah, bagaimana itu sahabat Nabi itu ya? Coba kamu ada di situ. Kecoa aja sudah lari kok. Hah? Ini sahabat Nabi ini di depannya pedang, orang yang garang. Tapi memang karena dia baru masuk Islam, semua yang di depan itu lari, yang belakang ikut lari semuanya. Sampai hanya tersisa dalam sejarah disebutkan Nabi Muhammad dan beberapa gelintir sahabat, ada yang mengatakan cuma 6 orang, ada yang mengatakan cuma 8 orang. Dari ribuan dunia, lainnya lari ke belakang semua. Itu Nabi Muhammad SAW dalam kondisi seperti itu tidak gentar, pedangnya diarahkan ke orang-orang itu. Orang-orang itu masih lari dari jauh ya. Diarahkan ke orang-orang itu sambil Nabi mengucapkan, Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib, kata Rasulullah. Aku adalah anak Abdul Muttalib, cucunya maksudnya ya. Dan aku adalah seorang nabi, tidak ada kedustaan. Aku nabi betulan, tidak takut aku ya. Sendiri. Rasulullah itu kalau perang sendiri ya kocar-kacir itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau yang lain juga dapat bagian. Nah, kemudian Sayyidina Abbas berbalik. Sayyidina Abbas itu tingginya luar biasa. Tinggi sampai katanya disebutkan kalau naik onta kakinya bisa sampai tanah dari tingginya itu. Jadi kakinya aja itu saat tingginya onta tuh Sayyidina Abbas ini. Kerongkongannya kalau teriak, tidak ada speaker zaman dulu ya. Kalau dia teriak jarak 1 kilo 2 kilo bisa dengar teriakannya Sayyidina Abbas. Dia sahabat itu waktu lari semua, Sayyidina Abbas teriak, Ya ashab Rasulillah, ya ashab Rasulillah, teriak. Sahabatnya Rasul, kembali. Mereka yang lari ini berhenti. Loh, kok saya ikut lari? Jadi mereka ini bingung, kok saya ikut lari gitu ya. Akhirnya kembali lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tidak jadi lari ini ya. Jadi lari. Tapi kalau lari meninggalkan medan pertempuran, dosanya sangat besar. Apalagi meninggal seorang pemimpin. Meninggalkan pemimpin kita dalam keadaan terdesak, haram. Terus bagaimana? Ya mati bareng pemimpin itu.
Mati, kamu mati itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mundur untuk menyerang lagi. Itu tidak ada masalah. Atau mundur karena taktik. Taktik itu bagaimana? Seperti Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid waktu peperangan Mu'tah dipegang Abdullah bin Rawahah terakhir, Abdullah bin Rawahah mati. Syahid. Sudah ganti pemimpin yang ketiga ini ya. Dari mulai Zaid bin Harithah, Ja'far At-Tayyar, Abdullah bin Rawahah meninggal. Nabi padahal nyebutnya cuma 3 aja. Kata Nabi kalau Abdullah bin Rawahah meninggal, jadi sebelum perang itu Nabi sudah bicara kepada pasukan yang mau ke Mu'tah itu. Kepemimpinan dipegang oleh Zaid bin Harithah. Lalu Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar. Berarti ini Zaid bin Harithah ini sudah tahu dia ini umurnya tidak panjang. Nah kalau umurnya panjang kenapa harus diganti sama Rasulullah? Itu kalau kita bagaimana? Tetap jadi perang apa pulang gitu ya? Hah? Pulang kalau kita ini ya. Wah ya sudah lain kali aja perangnya ini. Lalu Ja'far At-Tayyar masih dilanjutkan. Lalu Abdullah ibn Rawahah. Lalu setelah itu musyawarah. Akan atau kalau tidak salah dalam sejarah itu Nabi mengatakan itu setelah kejadian itu ya. Akhirnya betul, 3 itu wafat, lalu Khalid ibnul Walid itu memegang kepemimpinan. Yang tidak ditunjuk oleh Nabi waktu itu ya. Tapi Nabi dari kota Madinah itu melaporkan kejadian peperangan itu. Apa kalau sekarang namanya apa? Live. Streaming gitu ya. Streaming tapi cerita ini ya. Nabi itu mengatakan, ini dipegang Zaid bin Harithah. Oh sekarang wafat, gugur Zaid bin Harithah. Dipegang Ja'far bin Abi Thalib. Oh Ja'far gugur. Nah sekarang dipegang Abdullah bin Rawahah. Nah lama terus Nabi bicara, oh sekarang Abdullah bin Rawahah gugur. Sekarang kepemimpinan dipegang oleh Saif min Suyufillah. Dipegang salah satu pedangnya Allah. Makanya Khalid ibn Walid itu dijuluki Saifullah al-Maslul. Pedangnya Allah yang terhunus. Karena Nabi yang menjuluki dia. Nah, pada waktu dipimpin oleh Khalid ibn Walid, perang itu tidak sebanding memang. Jumlahnya orang-orang Romawi di Mu'tah itu waktu itu sangat banyak sekali. Dan Khalid ibn Walid itu berpikir kalau mereka maju sekarang, perang sekarang konyol. Sudah banyak yang mati. Akhirnya dia berpikir menarik pasukan mundur. Nah, waktu dia menarik pasukan mundur itu banyak rumor yang tidak baik gitu ya. Sampai akhirnya Nabi menyepakati apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid. Jadi kalau menarik pasukan dengan tujuan mempersiapkan diri bukan karena takut, itu tidak ada masalah. Nah, ini yang dimaksud di sini lari dari pertempuran karena khianat atau karena takut. Nah, ini yang dosanya dosa besar. Nah, setelah itu peperangan Mu'tah terjadi lagi setelah zaman kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi sebelum wafat, Nabi itu mengutus Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu anaknya Zaid bin Harithah yang gugur. Usamah bin Zaid diutus ke Mu'tah. Anak usianya masih kecil, belasan tahun sudah mimpin pasukan. Yang dipimpin sahabat yang tua-tua itu. Yang dipimpin itu sahabat yang tua-tua. Sekarang anak belasan tahun bisa apa ya? TikTok. Nah, bisa TikTok ini belasan tahun usianya baru 13 atau berapa memimpin pasukan perang ke Mu'tah. Nah, itu akhirnya terjadi di zaman kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi itu yang dimaksud, saya tadi itu membahas yang dimaksud lari itu seperti itu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la yanfa'
ma'ahunna amalun. Ada 3 hal yang jika menyertai suatu amal, 3 hal ini, maka menjadikan amal itu tidak bermanfaat sama sekali. Artinya tidak bermanfaat, ya tidak ada pahalanya dari Allah, tidak ada balasannya dari Allah. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah, mau amalnya baik seperti apa, tidak ada manfaatnya. Tidak ada balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pahalanya. Bagaimana orang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, terus amalnya ditujukan buat siapa? Hah? Kalau bukan Allah yang mau ngasih pahala, siapa? Yang bisa ngasih pahala ya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menjadikan kita bahagia di akhirat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menyekutukan Allah, ditujukan amalnya buat selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan bermanfaat amalnya. Yang kedua, wal'ugugul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kalau kedurhakaannya itu menyertai dia di dalam amal, artinya ketika dia beramal, dia masih dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tuanya, la yanfa', amalnya tidak ada manfaatnya. Sholat tahajud tidak ada manfaatnya. Sholatnya di masjid tidak ada manfaatnya. Loh, tadi saya baru hadir ini loh, maulid loh, tidak ada manfaatnya. Kalau kamu durhaka kepada orang tua kamu, tidak bermanfaat. Loh, Ustaz kok tahu? Loh, ini yang ngomong bukan saya, yang bicara ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mau hadir maulid ini, siap-siap dia mau hadir majlis atau maulid. Ibunya tanya, nak mau kemana nak? Shh, jangan ikut campur. Ini akalnya di mana dia? Mau hadir maulid, tapi sama ibunya seperti itu. Lah dia itu hadir maulid yang dia cari apa? Hadir majlis yang dia cari apa? Lah kalau dia nyarinya ridha Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan berpikir perbuatannya itu mencegah dia dapat ridha atau tidak. Kalau orang yang akalnya waras, beramal karena ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan takut kepada orang tuanya. Tidak akan berbuat macam-macam terhadap orang tuanya. Akan bakti kepada orang tuanya, sebab Rasulullah mengatakan ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Serem loh. Orang zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang ini banyak yang durhaka terhadap orang tuanya, berani terhadap orang tuanya. Sama temennya masih lebih bakti daripada sama orang tuanya. Sama temennya, kalau sama temennya ngomongnya, oh ya, oh baik, ya. Barangnya temennya jatuh, oh diambilkan sama dia. Sama orang tuanya, tidak bisa dia seperti itu. La ilaha illallah, hati-hati. Baik ibu, baik ayah. Ayah juga. Karena kata Rasulullah SAW, waliduka baban, kata Rasulullah. Bapakmu itu 2 pintu. Setiap ayah itu punya 2 pintu. Babun ilal jannah au babun ilan nar. Pintu menuju ke surga atau pintu menuju ke neraka. Loh, tapi Ustadz, bapak saya itu tidak pernah memperhatikan saya, walaupun kamu dibuang di jalan. Ini, ibu kamu melahirkan kamu dibuang di jalan, ini dibuang. Tidak pernah didik kamu, tidak pernah ngerawat kamu. Tapi itu ibu kamu tidak? Iya, ibu saya, kamu harus bakti. Harus berbakti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan syarat apa-apa. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua harus berbuat bajik. Tidak ada kalimatnya di ayat, dan bajiklah kepada orang tua yang memperhatikanmu. Tidak ada. Dan berbuat bajiklah kepada orang tua yang baik sama kamu. Tidak.
Tidak ada. Allah cuma nyebutnya berbajiklah kepada orang tua. Selesai. Mau orang tuanya baik, mau galak, mau buang kita, mau ndak ngasih nafkah kita, itu urusan dia dengan Allah, nanti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan kita dengan orang tua kita, kalau tidak kita tegakkan, kita juga dibalas sama Allah. Dibalas. Berarti ini orang tua yang tidak menjalankan tanggung jawab disiksa oleh Allah, anak yang tidak bakti juga disiksa sama Allah. Tapi kalau kita bakti, kita selamat. Orang tua kita urusannya sama Allah sendiri. Jangankan orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan, orang tua kafir loh ini ya. Itu di dalam ayat wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan mereka berdua walaupun dia mengajak kamu untuk menyekutukan Allah. Itu sudah seburuk-buruknya orang tua menurut saya. Tapi kamu tetap wajib bergaul ma'rufah dengan cara yang baik. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu sebagian orang tuanya tidak ikut Islam, ya. Tapi tetap dia berbakti kepada orang tuanya. Nah, ugugul walidain, hati-hati ini. Durhaka kepada orang tua. Siapa yang durhaka kepada orang tuanya, la yanfa' amaluhu. Amalnya tidak akan bermanfaat sampai dia minta maaf ke orang tuanya, dapat maaf dari orang tuanya, kemudian jadi anak yang bakti. Baru amalnya akan bermanfaat. Kalau enggak, mau sujud sampai pecah kepalanya enggak ada artinya. Na'udzubillah min dzalik, enggak ada artinya. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Di antaranya di dalam riwayat disebutkan kalau habis baca doa adzan itu dikumandangkan terus baca doa apa itu? Rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata aliyah wa afdal maqam mahmud alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Dalam riwayat disebutkan selesai membaca innaka la tukhliful mi'ad, baca Rabbighfirli wa liwalidayya 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 5 kali kan? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi 5 kali Rabbighfirli wa liwalidayya. Setelah 5 kali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini 5 kali ini setelah baca doa adzan, dicatat sebagai anak yang bakti kepada orang tua. Nah, kalau dicatat anak yang bakti kepada orang tua itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan juga ke anak-anak kita biar dia jadi anak yang bakti kepada orang tua. Kalau dicatat berarti jadi bakti lah nanti. Jadi bakti lah. Tidak mungkin catatannya salah. Nah, catatannya malaikat betul. Yang ketiga, wal firaru minaz zahfi. Lari dari peperangan. Siapa yang lari dari peperangan, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kadzalika yang harus diperhatikan yang lain lagi di antaranya wa kadzalika yajtanibul ghulula kullil ijtinabi. Hendaklah mujahid yang berperang itu menjauhi perbuatan ghulul sejauh-jauhnya. Apa sih ghulul ini? Ghulul itu dari kata ghal. Ghal itu khianat. Tapi kalau ghulul fi ma'rakah, ghulul di dalam peperangan ini maksudnya berkhianat dalam harta rampasan. Dalam harta, khianat dalam baitul mal atau khianat dalam harta rampasan. Jadi bagaimana? Ada harta rampasan
itu harus dikumpulkan dulu. Jadi harta rampasan perang itu harus dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi. Nah ini belum dikumpulkan sama dia dikantongi. Nah ini ghulul, ya. Ghulul, tidak boleh. Nah, Habib Abdullah Haddad ini menerangkan, fa inna ithmahu azimun, karena perbuatan ghulul ini dosanya sangat besar. Waqad warada fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tashdidat hailah. Telah diriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan perbuatan dosa ghulul ini dengan sesuatu yang sangat besar sekali dan hailah itu artinya apa ya? Hailah itu mencengangkan, jadi menakutkan, menyeramkan. Wa ma'nahu, tapi tidak disampaikan ini riwayatnya karena mungkin Habib Abdullah Haddad ini menginginkan ringkas ya. Wa ma'nahu, maknanya ghulul itu apa? Ayakhudha syai'an minal ghanimah. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Mengambil sesuatu dari sebagian dari harta rampasan mukhtassan bihi. Dia khususkan untuk dirinya. Dia ambil, dia khususkan untuk dirinya duna bagiyatil mujahidin, dan tidak ditunjukkan selain mujahid yang lainnya itu tidak tahu, dia ambil tidak tahu, waduna ilmihim bidzalika waridhahum, tanpa sepengetahuan mujahid yang lain dan belum dapat ridho mereka. Nah kecuali kalau dia ngambil kemudian ini saya tadi ngambil ini ridho semua ya, ridho ya, saya ambil dulu ya ini ya ridho semua. Nah, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud di sini seperti mencuri, khianat ini ya. Wa yanbaghi likulli muslimin an yanwi al-jihada, dan hendaklah setiap orang Islam itu punya niat untuk berjihad. Niat setiap orang Islam. Wa yuhaddits nafsahu bihi wa yahdutsu, atau wa yuhaddits nafsahu bihi hatta yaslam minal wa'idil warid fi tarki dzalika, dan menghadirkan niat jihad di dalam dirinya itu sehingga dia bisa selamat dari ancaman yang diriwayatkan bagi mereka yang meninggalkan jihad. Jadi Habib Abdullah bin Haddad ini mau, walaupun kita tidak dalam kondisi perang, kita ini punya niat berjihad di dalam hati kita. Punya niat berjihad. Kapan? Ya kalau ya kita tidak berdoa ada peperangan ya. Tapi kalau sampai ada panggilan jihad yang benar, bukan jihad sembarangan. Sekarang panggilan jihad itu macam-macam, tapi ternyata itu bukan jihad yang benar gitu ya. Kalau ada minimal, kalau nanti Imam Mahdi turun, dan mungkin waktunya sudah sangat dekat ini ya, minimal kalau nanti Imam Mahdi turun, pemimpin Islam akhir zaman ini, kekhilafahan nanti kembali dipegang orang Islam, dan ada panggilan jihad, saya ya Allah akan niat saya termasuk orang yang akan menjawab panggilan itu. Harus ada niat ini di dalam hati. Harus ada. Karena kalau tidak ada, takut nanti kita ini tergolong orang-orang yang meninggalkan jihad. Karena takut. Meninggalkan jihad, karena takut tidak diperbolehkan. Tapi kalau meninggalkan jihad, kenapa? Ya karena saya tidak mampu berjihad. Nah kalau tidak mampu berjihad, tidak ada masalah, namanya tidak mampu. Tapi sahabat Rasulullah SAW yang tidak mampu berjihad itu, ketika melihat Rasulullah dan para sahabat itu berangkat berjihad, mereka tidak bisa berangkat. Tafidhu minad dam'i, kata Allah, hazanan. Di ayat disebutkan nangis mereka ini. Ya Allah, Rasulullah pergi saya di sini. Nangis mereka ini. Ini padahal perang loh nih. Kalau kita tidak bisa ikut perang, wah alhamdulillah, selamat saya ini, alhamdulillah. Mereka ini nangis. Jadi kalau mereka tidak perang itu gara-gara tidak mampu berperang.
Bahkan ada seorang wanita yang suaminya berangkat berjihad dengan anaknya yang paling tua. Ini sebagai penutup nih ya. Berangkat berjihad dengan anaknya yang paling tua. Bersama Rasulullah SAW. Habis itu dia masih punya anak, tersisa anak laki-laki 2 di rumahnya. Anaknya yang satu masih membantu dia. Dia tanya kepada anaknya ini yang bantu ini, "Nak, kamu enggak ingin berangkat jihad? Kakakmu, ayahmu berangkat jihad. Kamu mau enggak berangkat jihad?" "Mau ya Ummah. Kalau diizinkan saya berangkat." "Nah, berangkat. Bismillah." Berangkat anaknya. Terus adiknya yang paling kecil itu ditanya, "Kamu sendirian di sini enggak apa-apa? Kakakmu itu berangkat jihad semua ini." Kata dia, "Kalau ibu ngizinkan saya jalan sekarang." "Bismillah nak, berangkat nak. Rasulullah berangkat perang, kamu jangan tinggal di rumah." Berangkat bersama Rasulullah SAW. Berangkat, orang lakinya ini satu rumah, berangkat semua, tinggal dia sendiri, perempuan. Setelah berapa bulan, balik. Pasukannya Rasulullah SAW membawa kemenangan. Sebelum masuk kota Madinah, Rasul itu mengutus beberapa sahabat pergi ke rumah wanita itu memberikan kabar. Ketuk pintu, mau memberi kabar. Kabarnya ternyata kabar sedih. "Bu, suami kamu mati syahid." Kata wanita ini, "Rasulullah bagaimana?" Loh, ini dikabari suaminya mati syahid, dia tanya Rasulullah bagaimana? Terus dia bilang, "Loh, tunggu sebentar. Ini anak kamu yang paling besar juga mati, gugur di peperangan. Rasulullah kabarnya bagaimana? Anak kamu yang nomor 2 mati juga. Yang nomor 3 juga mati. Apa saya dari tadi menanyakan kabar mereka? Kalau mereka mati, tempatnya sudah jelas. Saya tidak nanyakan kabarnya mereka. Yang saya tanyakan kabarnya Rasulullah bagaimana sekarang." Lihat ini. Semuanya dia korbankan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Mereka sudah mati, sudah enak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tahu, kata sahabat itu, Rasulullah baru mau masuk kota Madinah, terlihat Rasulullah SAW ditanduk oleh sahabatnya, atau di dalam riwayat naik tunggangan, di kanan kirinya ada para sahabat. Wanita itu lari menghampiri Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, seluruh musibah bagiku kecil. Suamiku mati, kecil. Anakku 3 mati, kecil. Asal jangan ada sesuatu pun yang menggores kulitmu. Itu besar buat aku. Hah? Kalau ada sedikit pun yang mengganggu kamu, itu buat aku besar. Tapi selain kamu, buat aku kecil." Suami anaknya 3 mati loh ini ya. Kalau zaman sekarang sudah masuk rumah sakit jiwa itu. Nah ini cinta. Ini cinta itu seperti ini. Ini yang didikan yang benar seperti ini. Semua dia korbankan untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Sekarang pengorbanannya sholat berjamaah. Gampang sekarang ini ya. Sholat berjamaah, tidak disuruh perang kan. Sholat berjamaah satu keluarga, ngaji, memperhatikan ngajinya keluarganya, memperhatikan akhlaknya, akhlak diperhatikan, belajar yang benar, pergaulannya diperhatikan, dan niat di dalam hati. Kalau ada panggilan jihad, saya akan menjawab panggilan tadi. Nah, tapi jangan gegabah. Saya katakan tadi panggilan jihad yang benar. Sedikit ini ya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata walam yaghzu." Siapa yang mati dan tidak pernah perang, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan tidak pernah menghadirkan niat perang di dalam dirinya, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati dan di dalam hatinya ada kenifakan, kemunafikan.
ada kemunafikan. Karena tidak mau mengorbankan diri untuk Allah dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang harus saya lakukan? Niat di dalam hati. Loh, ini kok ada tulisan siapa yang mati tidak pernah berperang. Maksudnya ada panggilan jihad di tempatnya, tapi dia tidak mau berperang. Nah, itu mati dalam keadaan ada kemunafikan di dalam dirinya. Tapi di Indonesia ini sekarang ada panggilan jihad enggak? Ya, jangan cari-cari perang kalau tidak ada. Karena perang itu tidak dikehendaki sebetulnya di dalam Islam. Saya sering mengatakan perang itu alternatif terakhir. Tapi kita harus niat di dalam hati. Kalau sewaktu-waktu tidak ada jalan lain kecuali perang, Islam ini dizalimi dengan senjata. Orang-orang Islam dizalimi dengan senjata. Saya, ya Allah, saksikan saya akan menjadi orang yang menjawab panggilan jihad ini. Kalau tidak ada panggilan itu, ya jangan cari-cari. Perang itu juga sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Nah, sebagian orang tidak paham, loh apa itu dakwah kok cuma dakwahnya zikir, dakwah itu yang sangar, yang perang, loh ini belum waktunya perang kok sangar. Nanti kalau ada perang yang betul, ayo kita berada di medan yang paling depan. Tapi perang yang jelas, bukan perang yang abu-abu. Sebab kalau kita membunuh orang yang tidak berhak dibunuh, dosanya besar. Islam itu tidak gegabah dalam bertindak. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tapi kita tidak mengharapkan peperangan, ya. Tidak mengharapkan peperangan, hanya niat di dalam hati. Supaya Allah menyaksikan, saya siap mengorbankan jiwa saya, raga saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk syuhada, termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.